Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA berikutnya mengenai struktur dan fungsi jaringan pada daun. Sekedar mengingatkan, salah satu fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis, kemudian mengatur transpirasi atau penguapan air, dan untuk mengambil gas CO2 yang digunakan untuk fotosintesis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fungsi jaringan pada daun serta strukturnya. Ini adalah gambar penampang melintang daun. Mari kita lihat sama-sama, kita bahas mengenai bagian-bagian yang terdapat pada gambar penampang melintang daun. Sama seperti akar dan batang sebelumnya, maka bagian terluar dari jaringan-jaringan tumbuhan itu terdapat yang namanya epidermis. Jadi epidermis ini memang selalu letaknya di bagian terluar dari jaringan-jaringan tumbuhan. Nah, pada daun juga sama seperti akar dan batang, terdapat jaringan epidermis. Ada epidermis atas dan ada epidermis bawah, seperti yang tertera pada gambar. Jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalam daun. Ya, jadi fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun dilapisi oleh kutikula atau yang dikenal dengan lapisan lilin. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Nah, pada beberapa tumbuhan, epidermis ini dapat bermodifikasi atau berubah menjadi stomata, ya. Ya, ada stomata di sini. Kemudian bisa menjadi sisik dan rambut-rambut. Stomata, ini dia bagiannya, atau yang dikenal dengan mulut daun. Stomata ini dapat membuka dan menutup sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, ya. Dapat membuka dan menutup sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, sebenarnya kalau pada siang hari stomata ini membuka. Ini pada umumnya. Tapi pada beberapa tumbuhan yang hidup di daerah kering, justru pada siang hari stomata ini menutup. Jadi kalau kebanyakan tumbuhan, justru pada siang hari stomata ini membuka, sementara pada beberapa tanaman yang hidup di daerah kering seperti daerah gurun, itu stomata pada siang hari justru akan menutup. Ibu berikan contoh seperti tanaman kaktus. Tanaman kaktus adalah tanaman yang hidup di daerah kering, sehingga pada tanaman ini justru pada siang hari stomata dalam keadaan tertutup atau menutup. Apa fungsi dari stomata? Ya. Fungsinya adalah untuk tempat keluar masuknya udara. Ya, itu fungsinya. Kemudian, seperti yang Ibu katakan tadi, pada tanaman tertentu, seperti contoh kaktus, stomata siang hari justru menutup. Dan kapankah saat membukanya? Justru pada saat malam hari. Kemudian ini adalah bagian dari mesofil. Kita perhatikan mesofil palisade dengan mesofil bunga karang. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis, ya. Pada jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Kemudian pada daun juga terdapat
bagian yang namanya xilem dan floem. Ya. Di dalam daun terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang, dan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis. Pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Nah, ini bagian dari berkas pengangkut. Ini dia ya. Jadi berkas pengangkut juga terdapat pada daun. Nah, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Makanya ada epidermis atas dan bawah. Kemudian pada beberapa tumbuhan, daun dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula. Pada daun terdapat jaringan mesofil, tempat terjadinya proses fotosintesis, dan pada daun terdapat stomata, tempat keluar masuknya udara. Nah, ini adalah gambar dari stomata, contohnya pada daun rhodiocolor ya. Ini dia bentuk stomatanya, tempat keluar masuknya udara, fungsi stomata, atau yang kita kenal dengan mulut daun. Baik, demikian saja penjelasan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.